Halo saudara-saudari, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan dompet kalian tetap terisi. Kalau kosong, kalian masukin lagi dompet biar tebal. Berjumpa lagi bersama saya Andre yang sudah siap menemani waktu-waktu senggang kalian. Setelah sekian lama saya mencukupi kalian dengan film action yang memancing adrenalin kalian, di video kali ini saya akan menenangkan jiwa kalian yang telah lelah dengan aksi-aksi kekerasan. Maka dari itu saya akan memberikan kalian asupan gizi duniawi yang sangat melemaskan. Film yang kita bahas kali ini berjudul Sinister Seduction. Penasaran seberapa melemaskan film ini? Langsung saja, inilah Sinister Seduction. Kisah akan berfokus pada seorang remaja yang bernama Antonius yang hanya tinggal bersama ibunya yang bernama Sharon setelah ayahnya meninggal dunia. Antonius bisa dibilang anak yang kurang beruntung karena pertama, dia kehilangan ayahnya di umurnya yang begitu muda. Kedua, di sekolah dia juga sering dibully oleh teman sekolahnya. Tetapi hidupnya berubah ketika ada seorang anak pindahan bernama Dylan yang membantunya ketika ia sedang dibully oleh pembuli di sekolah itu. Not very polite now, are you? Whatever, man. Dan semenjak kejadian itu, Antonius dan Dylan kian dekat. Mereka selalu latihan football bareng dan juga membuat party bersama teman-teman sekolah lainnya di rumah Antonius. Dylan juga mencomblangi Antonius dengan primadona sekolah mereka yang bernama Megan. Alright, I'll see you later, man. Namun Antonius sempat merasa bingung kenapa Dylan begitu baik kepadanya. Dylan mengatakan bahwa mereka memiliki kesamaan, yaitu ayah dari masing-masing mereka telah meninggal dunia. Ayah Antonius meninggal karena dibunuh yang sampai sekarang belum juga diketahui siapa pelakunya. Dan ayah Dylan meninggal dunia karena bunuh diri. Jadi Dylan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Antonius. Dan Dylan ingin menjadi sahabat Antonius untuk melewati masa-masa sulit Antonius. What's Megan's number? That's what I'm talking about. Suatu hari, Dylan ingin membeli sebuah properti mewah karena dia dimintai tolong oleh pamannya. Dan kebetulan yang punya properti itu adalah Sharon, ibu dari Antonius. Dan hal itu membuat Dylan dan ibu Antonius juga semakin kenal satu sama lain. Dan sepertinya Sharon sangat senang melihat Antonius kembali menjadi priang setelah berteman dengan Dylan. It's just that you and Anthony, you seem so close and... Singkat cerita, saat di sekolah, Dylan menyuruh Antonius untuk mengajak Megan hangout nanti malam. Lalu sepulang sekolah, Antonius meminta izin kepada ibunya untuk keluar bersama Megan nanti malam. Ibu Antonius tampak dengan senang hati memberikan Antonius izin untuk pergi bersama Megan. Dan ketika malam hari tiba, Dylan dan Megan datang ke rumah Antonius untuk menjemput Antonius. Antonius dan Megan pun menggunakan mobil milik Dylan. Otomatis Dylan harus menunggu Antonius di rumahnya bersama dengan Sharon. Thank you so much for doing that, Dylan. Saat sedang serius memikirkan token listrik yang hampir habis, sambil mendengarkan lagu Lemon Tree, Dylan mendengar samar-samar derik air shower yang mengalir begitu derasnya. Dia menyadari bahwa Sharon, ibu dari Antonius, sahabat karibnya sendiri, sedang membersihkan diri dari noda debu yang membandel di tubuhnya. Dylan lalu menyambangi kamar mandi Sharon dan langsung menanggalkan seluruh kain-kain tak berguna di tubuhnya di saat-saat seperti itu. Sharon yang sudah lama tidak pun hanya bisa terdiam terpaku menunggu Dylan. Dan mereka pun melakukan pertunjukan yang sangat mengasuhkan karena tidak diperlihatkan. Antonius pun pulang dari kencannya bersama Megan. Antonius sangat senang karena dia berhasil mencium Megan. Dylan yang mendengar cerita Antonius itu pun tampak sangat bahagia dengan kebahagiaan Antonius. Beda cerita jika Dylan juga menceritakan apa yang barusan ia rasakan. Untungnya nggak diceritain ya kali ya kan. Mendengar anaknya bahagia, Sharon agaknya merasa bersalah kepada Antonius atas apa yang telah ia lakukan dengan Dylan. Keesokan harinya, Dylan me-WhatsApp Sharon karena dia ingin melakukan tur keliling rumah itu lagi. Seperti yang sudah disepakati, Sharon pun datang ke rumah itu di malam hari. Dylan rupanya sudah ada di sana menunggu Sharon. Yap, seperti yang ada di pikiran kalian, Dylan bukan ingin tur keliling rumah itu, melainkan tur di tubuh Sharon.
Dan sebelum mereka melakukan tur, mereka terlebih dahulu melakukan pemanasan di luar tanpa memikirkan orang yang lalu lalang karena dunia saat ini hanya milik mereka berdua. Yang lain ngontrak, gak usah bacot, kon. Karena memang sedang kasmaran, mereka berdua pun tidak menyadari bahwa ada orang yang merekam mereka berdua sedang bersilaturahmi moncong. Dan mereka pun melanjutkan pertunjukan mereka di dalam rumah. Keesokan harinya, Megan menunjukkan kepada Antonius video ibunya yang sedang bermesraan dengan Dylan karena video itu telah tersebar luas di internet. Antonius tampak sangat kecewa terhadap ibunya atas apa yang telah ia lakukan dengan Dylan, yang notabene adalah teman dekat Antonius. Dengan amarah, Antonius pun pergi meninggalkan Megan. Thank you for showing me this, Megan. I know. Di siang hari, di rumah, Antonius mendapatkan pesan teks dari Megan dan mengajak Antonius untuk berbicara dengannya di rumah Dylan. Di sana, dia akan mendapatkan klarifikasi dari Dylan terkait video yang telah beredar luas di internet. Antonius pun setuju dan langsung berangkat ke rumahnya Dylan. Sesampainya di rumah Dylan, Antonius tak menemukan seorang pun di sana. Antonius mencoba untuk memanggil Dylan, lalu tiba-tiba Dylan mengejutkan Antonius dan membiusnya. It sticks. Di malam hari, Sharon mendapat pesan dari orang yang tak dikenal dan mengajak Sharon untuk bertemu di rumah yang akan dijual oleh Sharon. Dan sebelum berangkat ke rumah itu, Sharon menelpon seorang polisi yang bernama Teddy yang merupakan teman dekat Sharon untuk menemuinya di rumah yang akan dia jual. Sesampainya di rumah itu, Sharon melihat sebuah video seorang pria sedang asik bermain dengan anaknya di pantai. Lalu tiba-tiba muncullah Dylan dari belakang. Dan terungkap sebuah fakta bahwa pria dan anak kecil di video itu adalah Dylan kecil yang sedang bermain dengan ayahnya. Sharon rupanya pernah mempunyai hubungan spesial dengan ayah Dylan yang membuat keluarga Dylan jadi berantakan. Dan ayah Dylan pun memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri karena depresi atas permasalahan rumah tangga yang ia alami. Dan Dylan di sini bertujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Sharon atas perbuatannya yang telah merayu ayahnya sehingga Dylan kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Ya, ibu Dylan juga telah meninggal dunia karena meminum racun setelah bercerai dengan ayah Dylan. Dan fakta selanjutnya yang juga sangat mengejutkan adalah bahwa pelaku pembunuhan terhadap ayah Antonius adalah Dylan sendiri. Dan kini, Dylan juga akan menghabisi Sharon dengan memaksa Sharon untuk memotong tangannya sendiri dengan pisau yang juga digunakan oleh ayah Dylan saat melakukan bunuh diri. Sharon yang tak ingin mati sia-sia pun melakukan perlawanan dengan menancapkan pisau itu tepat di paha Dylan. Sharon pun menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari sana. Dan saat mau keluar dari rumah itu, datanglah Teddy. Teddy langsung menuju ruangan yang tadi tetapi Dylan sudah tidak ada di sana. Teddy dan Sharon pun langsung bergegas ke rumah Dylan. Make a left. Dan sesampainya di rumah Dylan, Sharon melihat sepeda Antonius yang tergeletak begitu saja. Mereka berdua pun memasuki rumah Dylan dan tak menemukan Dylan di sana. Setelah berpikir sejenak, mereka pun pergi ke tempat terpencil yang kemungkinan dijadikan oleh Dylan untuk menyekap Antonius. Remote. Kita berpindah lagi kepada Antonius yang rupanya tengah diikat di sebuah pohon bersama Megan. Mereka berdua pun berusaha melepaskan diri dengan menggesekkan tali pengikat mereka pada pohon itu. Dan di sisi lain, Sharon sudah berada di hutan tempat Antonius disekap. Mereka berdua berlari sebisa mungkin untuk mencari keberadaan Antonius. Namun karena penyakit asma yang dialami oleh Teddy, Teddy sedikit kewalahan mengimbangi kecepatan Sharon. Sharon pun memutuskan untuk berlari terlebih dahulu sementara Teddy menghirup oksigen. Dan di saat seperti itulah, Dylan tiba-tiba muncul dari balik semak-semak dan menusuk Teddy dari belakang dan mengambil senjata api milik Teddy. You were a good man, Teddy. Dengan tertatih-tatih, Dylan pun mencoba untuk mengejar Sharon. Dan saat sudah berpapasan dengan Sharon, Dylan langsung menodongkan senjata itu kepada Sharon. Lalu tiba-tiba muncullah Antonius untuk melindungi ibunya. Dylan mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti Antonius dan menyuruh Antonius untuk menjauh dari permasalahan ini. Karena Antonius adalah anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, Antonius pun mencoba untuk memainkan perasaan Dylan dan menunggu Megan untuk melakukan aksi heroiknya. Saat Sharon ingin membunuh Dylan, Antonius meminta Sharon untuk tidak melakukan hal itu karena hanya akan membuat kehidupan mereka semakin tenggelam ke dasar lembah hitam. Sharon yang juga sangat menyayangi anaknya itu pun menuruti permintaan Antonius. Let's go. Dan film pun selesai. Begitu saja saudara-saudariku semua. Kalau kalian punya tanggapan tentang film ini, kalian boleh sematkan itu di dalam kolom komentar ya.
Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah mensubscribe channel ini karena itu sangat berarti untuk pengembangan channel ini. Dan juga yang belum mensubscribe channel ini, bolehlah kalian subscribe ya, untuk membantu saya terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Jadi itu saja saudara-saudariku semua, saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.